Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, jawab. Welcome to the jungle. Salah dong. Welcome to Anti Trading Club. Channel Anti Trading masih bersama saya Mr. Ju. Apa kabar? Kita sudah 2 minggu ya? Iya. 2 minggu no konten karena sibuk sekali. Minggu pertama itu ada acara di Bapakti. Di Bapakti nggak ada acara. Ada pelatihan peningkatan profesi wakil pialang berjangka, itu yang ngadain dari Aspertindo, Asosiasi Pedagang Pialang, Asosiasi Pedagang dan Pialang Berjangka dan Komoditi Indonesia. Tuh, jadi ya kebetulan saya sudah jadi wakil pialang berjangka, sudah punya lisensi secara pribadi itu dari 2009. Jadi ada acara ini harus ikut karena dulu saya mulai di 2009 itu SK Bapakti baru sampai 69. Sekarang sudah ratusan. Banyak peraturan baru, pasal-pasal baru, hal-hal baru, contoh kasus yang baru. Jadi semakin kesini semakin baik. Regulasinya juga makin ketat. Jadi pialang-pialang baru juga banyak sekali teman-teman yang bergabung di situ. Kurang lebih ada 1.300 wakil pialang berjangka yang tercatat di Bapakti dan semuanya akan coba diakomodir di Aspertindo, baik itu berupa grup Telegram ataupun dalam bentuk media sosial yang lain. Jadi buat Anda kenapa yang baru gabung, yang baru lihat video ini ya, kita udah ada banyak video yang kita obrolin ya. Apa yang saya tahu selama 14 tahun bergelut di bidang ini gitu. Dan semuanya intinya adalah bagaimana caranya membuat Anda bisa trading dengan baik dan benar, dengan nyaman, profitable dan bla 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 bla. So itu, dan hari ini kita akan berbicara mengenai banyak hal yang saya temui di 3 hari kemarin. 3 hari kemarin itu ada pengisi dari Aspertindo, dari Bapakti, dari Bursa Berjangka, kemudian ada dari Clearing Berjangka Indonesia juga. Dari sumber-sumber yang bisa dipercaya menjelaskan kenapa sih ada kasus-kasus ini, kita bahas juga dan solusinya seperti apa. Dan ada soal-soal juga dan ada tesnya juga gitu. Jadi setelah 3 hari pelatihan mulai dari pagi sampai sore itu dites. Jadi ada sekitar banyak sekali modulnya, lebih dari 10 modul yang harus dipelajari. Jadi tuh, so saya buka aja lah masternya ya. Ngap banget cuy. Buat Anda yang masih di rumah sana, pandemi belum berakhir, beberapa kawasan di Indonesia masih berada di zona merah. Di beberapa kelurahan memang ruang lingkupnya jadi mengecil, yang tadinya hanya berada di provinsi sekarang mungkin ada di kelurahan gitu ya. Ada yang zona merah, masih ada zona merah, orange, dan kuning. Semoga semuanya hijau ya. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak. Walaupun kita sudah bisa bekerja 90% normal seperti sedia kala, tapi ya kita harus jaga kesehatan ya. Oke, so kebetulan kemarin itu ada diikuti oleh ada banyak sekali pialang-pialang berjangka dan wakil pialangnya yang ikut di acara ini. Tapi paling tua itu dari saya deh kayaknya. Yang lainnya 2017, 2019. Ada total 19 perusahaan. 19 perusahaan, ada bla 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 bla. Ada Asia Pro, Central, Mahadana, Didimek, Dukelian, Esandar, Finex, Global, Internasional, Java, Mega, Menara, Mentari, Mito, Monek, MRG, Sugi, TFB, Top Grow, United Asia Future. Ada 65 wakil pialang yang mengikuti acara kemarin. Tuh ya. Dan belum tentu juga ini pialang-pialang yang ikut ini semuanya bisa dipercaya juga ya. Ya tetap aja Anda harus kontrol juga. Kontrol apakah yang dia jelaskan itu benar atau tidak. Iya. Jangan mentang-mentang punya lisensi itu bisa dipercaya, itu aja.
Soalnya ada di tes juga, kita ada koefisiennya ada 100 juga ya, ada sekitar 20 soal kayak. Banyak-banyak loh, macam-macam, tapi tradingnya cuma dikit. Masalah tradingnya dikit, makanya kayak ini nih. Ini contoh yang soal trading. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Wah, ini kita jadi PR aja gimana nih? Bila mata uang US dollar melemah terhadap berbagai mata uang lainnya, major currency, maka harga emas internasional yang berdominasi US dollar per troy ounce akan pernyataan yang tidak tepat. Ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Bila US melemah terhadap mata uang lainnya, maka harga emas akan A. cenderung melemah sebab US dollar melemah, berarti harga emas turun. B. cenderung menguat sebab harga emas tersebut menjadi lebih murah. C. cenderung melemah sebab akan terjadi switching investasi. D. cenderung menguat sebab harga emas tersebut terasa lebih mahal karena melemahnya US dollar. Ini contoh-contoh seperti ini. Nah, kalau kita cuma buy sell aja dan korelasi yang ada sehari-hari kita temui, agak sedikit rancu juga ini jawabannya karena dibikin dengan retorika yang luar biasa ya. Jawaban adalah cenderung menguat dong sebab harga emas tersebut menjadi lebih murah. Kenapa? Karena ini pertanyaan untuk harga emas yang internasional yang berdominasi US dollar per troy ounce. Yang kita lihat selama ini, Anda mau di pialang manapun nih, kalau dia walaupun basisnya di local London tapi kan harganya per troy ounce. Jadi kalau dolarnya melemah, harga emasnya turun. Karena harga emas mengikuti harga dolar. Nah, kalau harga emasnya melemah, apa yang akan terjadi? Ya, orang gila-gilaan beli gitu. Nah, ingat, ketika banyak orang melakukan pembelian terhadap emas, maka harga emas akan menguat, akan naik. Ya, harganya dia melemah karena dolarnya turun, orang beli, semakin banyak orang beli di monitor kita akan terlihat. Tuh. Contoh, soal kedua. Wah, ini bursa berjangka. Bursa berjangka itu apa? Bursa berjangka tempat Anda transaksi, tempat kita transaksi. Nah, makanya broker yang Anda pakai sekarang, apakah dia terdaftar di bursa berjangka? Ya dong, harus ya. Kalau dia nggak ada di bursa berjangka, Anda cek aja di bursa berjangka manapun, bursa berjangka Jakarta atau di ICDX, boleh ada tes dimanapun. Anda cek di situ membership dari broker yang Anda pakai sekarang. Kalau broker itu nggak ada di bursa berjangka, ya berarti dia bukan anggota sini. Berarti dia ilegal. Mungkin itu legal di luar sana, tapi kalau di Indonesia tidak ada namanya, berarti ilegal. Kalau ilegal efeknya apa? Scamming kayak apa? Bino, Sultan, Mark I, Autonet, Auto Sultan. Semoga yang kasus kemarin udah beres lah ya, udah lama kan. Semoga lah dananya bisa balik lagi, yang dananya nggak bisa balik ya bisa trading lagi lah minimal lah. Ada usaha untuk membalikan dananya ya. Tolonglah teman-teman yang emang teman kita. Buat pihak-pihak yang melakukan penipuan, wah, ini sudah mengumpulkan dana masyarakat sebanyak itu, ya tolonglah kembalikan ya. Nyari duit susah bos. Minimal bukalah peluang untuk trading. Apa tujuan utama didirikannya bursa? Nah, tujuan didirikan bursa berjangka, tujuannya adalah menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Karena dia menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka, karena bursa berjangka, maka produknya adalah kontraknya berjangka. Yang teratur, ada regulasinya, wajar. Wajar itu artinya ya ada aturannya. Umpamanya dengan dana sekian, Anda cuma maksimal boleh sekian. Jangan sampai dana cuma 5 juta, Anda masuknya 100 lot dong. Oke. Di mikro bisa, mikro belum ada. Efisien, efektif, dan transparan. Transparan bro, kalau di bursa berjangka yang resmi bro. Jadi kelihatan di situ di website Anda, di software Anda akan kelihatan Anda ngambil posisi apa, jam berapa, di produk apa, biaya swapnya berapa, Anda take profit berapa, stop loss berapa, biaya komisinya berapa, total profitnya atau minusnya berapa, semuanya tercatat. Ketika posisi itu selesai, ada di historinya, tercatat. Ada 3 jawabannya lain nih. Tujuan bursa berjangka adalah memberikan alternatif tempat bagi pelaku usaha komoditi untuk jual beli komoditi. Salah. Sebagai tempat untuk berinvestasi bagi para investor. Salah bro. Nggak ada investasi di bursa. Transaksi orang di bursa. Sebagai tempat untuk melakukan lindung nilai. Salah juga. Jadi yang benar adalah
menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif, transparan. Itu dia. Ini soal-soal kita bahas ini aja jadi konten kan enak ya. 20 soal, 20 konten. Haus sih bro. Strategi hedging dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Paham nggak tuh hedging? Hedging. Ada googling lah hedging lah. Anda harusnya baca, tonton video kita udah lama-lama itu ada hedging. Untuk produk yang tidak sejenis dapat dilakukan dengan strategi hedging, dapat dilakukan dengan sesuai dengan kebutuhan. Untuk produk yang tidak sejenis dapat dilakukan dengan cross hedging karena produknya tidak sejenis. Jadi kalau produk tidak sejenis ya kita harus melakukan pengambilan posisi cross. Kalau sama posisi satu produk maka ambil posisi yang berlawanan. Full and partial hedging atau anticipatory hedging atau selective hedging. Kalau perbedaan produk berarti harus cross hedging. Sama ketika Anda transaksi di euro terhadap US dollar itu satu. Tapi ketika euro disandingkan dengan Japanese yen maka terjadi cross mata uang dengan artian cross rate. Nah, ada tuh produk kayak gitu kan. Kelompok pelaku dalam perdagangan berjangka dan adalah spekulator, hedger, day trader, dan arbitrager. Wah, yang dimaksud dengan arbitrager adalah nggak bakal ngerti nih kayak gini kita setiap hari lagi euro, emas, buy sell. Dapat pertanyaan kayak ini pusing kan? Kelompok pelaku dalam perdagangan berjangka adalah spekulator, hedger, day trader, dan arbitrager. Yang dimaksud dengan arbitrager adalah arbitrager. Arbitrager. Bahasa Inggrisnya arbitrage. 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 Arbitrager. 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 Sebelah di arbitrager. Apa yang dimaksud dengan arbitrager? Arbitrager adalah spekulator yang melakukan transaksi di dua bursa yang berbeda negara. Kalau Anda berpikir bahwa kata arbitrager basicnya adalah arbitrase, Anda pasti milih jawaban ini. Spekulator yang melakukan transaksi di dua bursa yang berbeda negara. B. Spekulator yang bertransaksi di dua bursa berjangka dan kontrak yang sama. Jawaban yang benar adalah, Anda kirim jawabannya di kotak pos ini. Kita bikin quiz aja yuk, gimana? Kita kasih pertanyaan, giveaway. Yang benar dapat giveaway. Jawabannya adalah spekulator yang bertransaksi di dua bursa berjangka dengan kontrak yang sama. Jadi bursanya berbeda, tapi produknya sama, kontraknya sama. Volume yang sama, tetapi posisi yang berlawanan. Itu arbitrager, ya. Arbitrage. Dua bursa, kontraknya sama, produknya sama, volume jumlah lotnya sama, tetapi posisinya berlawanan. Satu buy, satu sell. Itu namanya arbitrage. Banyak banget yang mana kita bahas ini, tapi ya ini adalah soal-soal yang gampang-gampang. Nanti kita akan banyak soal yang kita akan bahas di sini ya. Nah, ini gampang nih buat Anda harian nih kayak ini nih. Jika harga berada di atas support line dan moving average 40 serta open interest volume bertambah besar, maka kondisi pasar adalah strong bullish, strong bearish, dan bearish. Apa jawabannya? Oke? Apa jawabannya? Jika harga berada di atas support line dan moving average 40, harga berada di support line di atas moving average MA 40 serta open interest volume bertambah besar, maka kondisi pasar adalah strong bullish atau strong bearish atau bearish. Strong bullish. Strong bullish. Gila, trader baru langsung profit loh dia. Strong bullish. Jawabannya strong bullish. So, jika harganya berada di support line, kan kita bisa tentukan tuh kalau Anda yang menggunakan trading menggunakan support resisten tuh ada kasih batasan atas tuh resisten 1 2 3 strong resisten, kemudian ada support 1 2 3 strong support. Jika harga berada di support line dan moving average 40 berada di atas, sudah lembus gitu dia, udah di atas, berarti dia strong bullish ya. Strong artinya kuat. Bullish artinya Bully.
Bully seperti itu. Bully sama artinya G. Bully. Ya bully. Turun. Jawabanmu benar tapi penuh penjabaranmu salah. Bullies itu asal kata dari Bull. Bull itu apa? Bully itu main. Ada tanduk ini. Oh, si ini tanduk iki apa? Banteng. Sapi kebo banteng. Banteng bro. Banteng. Bantengnya yang nyerang be. Naik rodok kok. Iya, orang brodok celeng. Kui celeng gitu loh. Naik kan, naik dia mengangkat naik, dia menanduk naik. Berarti dia bullies itu trennya naik gitu. Ini jawabannya tidak hanya sekedar bullies. Kalau dia berada di atas MA40, maka secara teknikal dia dianggap strong bullies. Strong bullies. Jadi tren naik yang sangat kuat, recommended untuk mengambil posisi long atau buy. Berdasarkan teknikal, ya. Betul. Ada pertanyaan lagi nih, ini kita sempat bahas juga nih. Daftar orang dalam pemantauan Bapepti. Daftar orang dalam pemantauan Bapepti yang selanjutnya disebut DODP. DODP adalah singkatan dari daftar orang dalam pemantauan. Kayak teman saya nih, dipantau terus. HP dipantau, orang dipantau, nggak bisa gerak sama sekali. Bahaya ya. Adalah daftar orang perseorangan yang dipantau oleh Bapepti karena adanya pertimbangan tertentu. Nah, jadi ada daftar-daftar itu orang per orang yang dipantau. Jadi nggak semua orang dipantau. Kayak saya mungkin nggak pernah dipantau. Penetapan DODP dilakukan berdasarkan atas satu, hasil pengawasan dan pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Bapepti, Bursa Berjangka dan Lembaga Clearing Berjangka. B. Pengaduan nasabah. C. Pengenaan sanksi oleh asosiasi. D. Semua jawaban benar. D. Jawabannya semua jawaban benar. Jadi orang-orang daftar orang yang dalam pemantauan di Bapepti itu, Bapepti punya daftar orang dalam pemantauan. Ini adalah wakil pialang yang pernah dilaporkan nasabah atau yang dikenai sanksi oleh asosiasi Aspikindo. Juga ada orang-orang yang berhasil berada dalam pengawasan yang telah dilakukan pemeriksaan secara intensif dari Bapepti, Bursa dan Clearing Berjangka. Biasanya wakil pialang yang nakal nih misalnya. Yang nakal itu artinya dia melakukan sesuatu, memberikan fixed income, memberikan suggest yang tidak tepat, menyesatkan. Itu salah. Itu ada laporan. Jadi Anda kalau mau laporin ada apa-apa terhadap broker-broker yang resmi itu, lapor aja langsung ke Bapepti. Ada channel Bapepti, ada pengaduan nasabah. Laporin aja. Nah, saya tidak termasuk dari DODP karena tidak pernah bukan masalah. Pernah ketemu masalah ya pernah masalah, tapi ya tidak ada secara bisnis on bisnis, tidak ada secara teknikal, tidak ada. So, tidak pernah dilaporkan ke Bapepti. Dan 14 tahun ini saya normal-normal aja ya, pulang jam 2, jam 3 malamnya, satu malam aman-aman aja. Alhamdulillah. Nggak pernah nipu orang juga. Kalau ngomong ya kayak gini, kayak video kita ini. Ngomong ya sebaiknya trading itu begini. Kalau Anda ngerasa mental yang nggak siap rugi dengan dana yang ada ya nggak usah trading. Anda tidak mau belajar ya nggak usah trading. Anda nggak mau susah ya nggak usah trading. Nggak mau ngikutin prosesnya ya nggak usah trading. Mending dananya dipakai untuk happy buat jajan. Di Jeko jajan di Jeko donat ya di daging donat lah. Ini donat belum masuk sini, tolong lah. Jadi itu ada daftar orang dalam pemantauan ya, jadi banyak juga WPP enggak. Makanya saya bilang yang kemarin yang ikutnya ada 65 orang wakil pialang yang ikut pelatihan tadi untuk peningkatan profesi. Tidak semuanya lulus, jadi kita tes lagi dan tidak semuanya lulus karena jawabannya tidak semuanya benar. Padahal orang narasumbernya di situ ngobrol, ya kamu dengan alasan itu kan online susah, ya nggak juga lah. Makanya sering minum air putih, jadi bisa berpikir asupan oksigen itu. Jangan terlalu basel terus. Wakil pialang tidak boleh trading punya orang lain. Wakil pialang boleh trading punya duitnya sendiri, ingat ya. Jadi kalau ketemu marketing, ketemu wakil pialang gitu dibilang, kenapa mas nggak buka rekening sendiri di perusahaannya?
Boleh, dia bilang, wah kita nggak boleh bu. Tidak boleh jika wakil pialang itu bukan di perusahaan orang lain, nggak boleh. Wakil pialang bukan di perusahaan sendiri boleh, itu boleh. So, jawabannya nggak benar itu kalau dibilang tidak diperbolehkan oleh perusahaan itu. So, pembukaan rekening bagi nasabah oleh pialang hanya dapat dilakukan jika terlebih dahulu dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Ingat, kalau Anda sudah belajar sekolah trading, wah lupa promosi gitu ya. Sekolah trading seperti di Jogja Trading School, satu-satunya sekolah paling murah di Indonesia, hanya dengan Rp500.000 saja Anda dapat 2 hari pelatihan, 4 sesi, 30 tema, Anda dapat sertifikat lagi keluar dari tempat kita. JTS, Jogja Trading School, klik aja tuh di googling. Atau ada Instagram ada ya bro ya? Ada. Instagram, Facebook, apalagi TikTok. TikTok nggak ada? Itu belum ada. Belum ada ya? Instagram, Facebook terus? Udah gitu. Website, YouTube. Website, YouTube di channel Anti Trading. Ada Jogja Trading School, murah kok. Ada cari sekolah di belahan dunia mana tadi bayar 500.000 bro, nggak ada bro. Anda langsung ketemu sama saya lagi Mr. Jua, pialang resmi yang ngomongnya nggak banyak manis-manis bro. Ngomong sama saya nggak enak bro. Makanya 2 hari aja, kalau 4 hari aja ketemu saya, pusing. Pembukaan rekening bagi nasabah oleh pialang hanya dapat dilakukan jika terlebih dahulu dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Memberitahukan secara lisan dan tertulis akan adanya resiko dalam perdagangan kontrak berjangka dan memberikan dokumen pemberitahuan adanya resiko. Jadi harus diobrolin. Si pialang atau siapapun orang yang mewakili broker tertentu harus memberitahukan secara lisan dan tertulis dalam bentuk agreement, atau kalau sekarang online ya harus dalam bentuk tertulis yang ada di websitenya. IMS ya biasanya Investor Management System. Udah trading udah pakai itu sekarang, nggak harus ketemu. Oh saya mau deposit nih harus serahin kertas itu nggak. Isi sendiri online sekarang bro, ada IMS, jadi Anda punya password sendiri, Anda deposit sendiri, Anda withdrawal sendiri, gampang caranya, gampang banget. Kalau ada yang nggak, ya, kita nggak punya fasilitas itu, wah, kuno atau perusahaan tinggalin, nggak usah, yang kayak gitu. Ya, jadi pialang atau pihak pialang, pihak broker itu harus menyampaikan secara lisan dan tertulis adanya resiko, Jadi kalau ada invest di sini, ada trading di sini, bisa saja rugi, itu resikonya. Nggak ada yang hilang, rugi. Kalau hilang $, kalau rugi transaksi berarti. Adanya resiko, artinya ada kemungkinan resiko, nggak melulu untung di sini ya. Harus dikasih tahu. Kedua, menerima pernyataan nasabah yang telah dibubuhi tanda tangan dan tanggal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menerima, membaca dan mengerti dan menyetujui isi dari dokumen pemberitahuan adanya resiko. Jadi kalau online Anda di situ tinggal centang-centang saya sudah diberitahukan bahwa produk ini tidak ada jaminan garansi, centang. Bahwa diberitahukan bahwa tidak ada jaminan keuntungan, centang. Mengetahui bahwa di sini terdapat adanya resiko kerugian, centang. Sampai di bawah, ya saya dengan sadar dan seksama tanpa ada paksa pihak manapun menyetujui dengan pernyataan di atas, klik ya. Kalau tidak, maka Anda nggak bisa invest. Berarti Anda tidak mengerti, tidak menyetujui atau tidak paham dengan apa yang disampaikan, ya jangan invest dulu, maka tidak diperbolehkan untuk lanjut ke next step. Jadi harus ada tanda tangan. Ya, kalau Anda sudah centang, kalau di online tinggal centang, di bawah setuju ya, di pusatnya selesai. Kalau Anda masih menggunakan fisik, agreement fisik di situ setiap halaman diparaf, di bawah ada kotak kecil, paraf. Terakhir ada materai, di atas materai 6.000, 10.000 ada tanda tangan, nama terang. Di situ ada baca, nggak cuma balik nggak dibaca, belum ada. Menakutkan isinya. Tentang resiko. Kalau Anda nggak setuju ya Anda nggak usah invest. Sederhana kok, menakutkan memang. Dan menurut saya sih lebih baik jangan invest kalau kayak gitu. Yang ketiga adalah menandatangani surat pernyataan telah mendapatkan penjelasan dari wakil pialang berjangka mengenai dokumen pemberitahuan adanya risiko, dokumen pembelian amanat, dan peraturan perdagangan berjangka. Semua jawabannya benar. Jadi itu adalah sasaran di mana Anda bisa invest. Oke. So, banyak yang kayak gini. Terus ada juga yang saudara saya kemarin di Palembang ini Auto Sultan, kemudian tiba-tiba ini bro, Nagaya. Apa itu?
Nah, Gaya itu investasi Bitcoin, salah satu tipe dari Bitcoin kata dia. Nah, Gaya. Terus basic perusahaannya ada di Singapura. Jual beli emas dengan menabung emas, jual beli emas ada di Singapura. Terus gudangnya Sepos-nya juga ada di Singapura gitu. Terus gimana ini kata dia? Ya kalau emang jual beli emas sampai dia jauh ke Singapura. Beli toko emas aja apa Antam lah yang resmi kan gitu. Banyak loh penawaran-penawaran kayak gitu terus dijalankan dengan sistem Ponzi, dengan sistem multi level marketing gitu. Setiap kita rekrut orang baru bakal komisi, rekrut orang baru bakal komisi. Ini sebagai upline yang mendapat komisi. Saran saya kalau Anda ingin menjalankan multi level marketingnya, jalankan multi level marketing. Kalau Anda mau trading atau melakukan bisnis investasi apapun itu ya sebaiknya adalah perusahaan-perusahaan yang legal. Saya nggak peduli perusahaan mau lokal mau luar terserah yang penting legal. Karena keamanan dana kita ada di sana. Atau dikembalikan ke dasarnya, berapa di investnya 1 juta. Nah 1 juta nih. Ini 1 juta saya investkan, siap hilang nggak? Kalau siap hilang dengan 1 jutanya ya udah masuk. Tapi kalau nggak siap hilang dengan 1 jutanya, hilang dalam arti kata rugi atau bahkan tidak kembali tanpa ada kejelasan. Karena mungkin ini ilegal. Kalau Anda nggak ikhlas, ya sudah jangan invest. Duit bro. Apalagi yang Anda dipaksa di situ untuk masuk $500, 5 juta, 10 juta, 9 juta, terus dapatnya sebulan cuma 455.000. Waduh. Rugi bro, gig. Trading modal lu biro? 100.000. Jadi berapa? Jadi 1.400.000. Berapa hari? 1 hari. 1 hari loh. Binomo tuh. Yes. Ada orang yang berhasil. Ada orang yang berhasil. Gagal akhirnya. Ujung-ujungnya gagal, cuma dikasih angin surga. Tapi artinya dengan berapa ratus ribu tadi bisa dapat jutaan, gitu. Bisa dapat gede banget. Kenapa harus modal gede, dapatnya sedikit terus nggak jelas lagi. Dan saya sampaikan bahwa di Indonesia ya hanya ada pialang atau broker. Hanya ada pialang atau broker sebagai penyampai amanat nasabah atau klien ke bursa. Minimal Anda cuma ambil software-nya aja di aplikasi. Jadi Anda pakai jalur ini itu supaya kalau Anda klik buy maka nyampe di bursa buy. Itu yang legal kayak gitu. Kalau Anda klik sell maka di bursa akan ada posisi sell atas nama Anda. Ya, itu. Jadi adanya broker. Tidak ada entitas sebagai pengelola dana, itu nggak ada. Ting! Tidak ada pengelola dana. Pengelola dana itu dasar hukumnya apa? Anda titip dana terus dikelola. Terus kalau rugi jaminannya apa gitu? Nggak ada entitas bro, nggak ada dasar hukumnya di Indonesia ini pengelola dana. Karena beresiko, orang mendiriin juga resiko bro. Dengan pengelola dana orang di market yang Anda sendiri tidak bisa kontrol. Yang ada adalah broker. Bagaimana cara Anda bisa trading dengan baik dan benar di broker? Ya mintalah hak Anda, apa yang hak Anda sosialisasi, edukasi. Kalau dari broker Anda nggak dapat edukasi, datang ke Jogja Trading School, ketemu sama saya, belajar 2 hari 4 sesi 30 tema, kita kasih modul, kita kasih sertifikat. Lulus dari Jogja Trading School udah bisa trading, terserah mau trading di mana aja. Mau 2 juta, 20 juta, 2 miliar terserah. Yang penting belajar di sini. Saya pastikan Anda keluar dari ruangan selama 2 hari, Anda bisa trading. Cuma 500.000 sampai akhir tahun ya. Nanti kita akan beli harga normal dimulai dari 1.750.000 dan bla 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 tergantung fasenya. Tapi sekarang kita promo aja selama pandemi sampai akhir tahun ini kita hanya di 500.000 aja. 2 hari 4 sesi 30 tema. Anda dapat modul dan Anda dapat sertifikat. Udah bisa trading. Jadi belajar dulu. Nggak ada pengelola dana. Anda kelola dana Anda sendiri, ada top up sendiri, ada withdrawal sendiri, kapan saja, berapa saja. Itu bisa. Jadi jangan titik-titik orang lah, Anda pelajarin, Anda puas bro. Wah trading sih nggak punya waktu, ya nggak usah trading. Trading waktu bentar kok, cuma 5 menit, 10 menit kok. Pikir loh. Jadi trading itu nggak harus tiap hari 24 jam pantangin gitu nggak. Santai. Oke? So, ini sebagian kecil dari apa yang saya dapatkan di meeting Zoom kemarin 3 hari bersama Spepindo. Kita akan bikin satu konten satu lagi karena ada banyak soal sekali yang begitu penting yang membuat ada pecah otaknya. Otak saya juga bisa.
yang kemungkinan tidak kita temui sehari-hari, dan ada beberapa contoh kasus juga di situ kita akan bahas juga. Jangan kemana-mana, tetap tungguin video kita selanjutnya. Masih bersama saya Mr. Ju dan channel Anti Trading. Jangan lupa belajar trading, belajar trading, belajar trading. Jangan titipan orang, belajar sendiri, trading sendiri ya. Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa gunakan masker. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.